Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Berbicara soal karakter terkuat di anime One Piece pasti tidak ada habisnya. Mengingat setiap arc pasti banyak karakter yang bermunculan yang memiliki kekuatan yang bervariasi. Tapi dari berbagai karakter kuat, yang paling menarik adalah para pendekar pedang. Di anime One Piece sendiri banyak sekali pendekar pedang yang ada. Pastinya dari sekian banyaknya itu siapa saja yang paling kuat? Penasaran dengan pembahasannya? Simak terus sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pendekar pedang terkuat di anime One Piece versi Efek Anime. Brook. Diketahui kalau salah satu kru topi jerami yang satu ini adalah karakter yang paling aneh dan misterius. Lantaran ia hanya memiliki tubuh tengkorak saja. Dari segi kemampuan ia tidak diragukan lagi, meski ia masih di bawah Zoro. Tapi yang paling menarik setelah time skip, Brook bisa membuat sesuatu menjadi buku dengan pedangnya. Dengan hal itu, Brook semakin ditakuti oleh yang lain. Tak hanya itu saja, ia juga memiliki kemampuan aneh yang lain. Misalnya, arwahnya bisa keluar dari tubuh tengkoraknya. Kedua yang paling kuat, ia bisa memanipulasi jiwa. Dan itu terlihat dari beberapa pertarungan. Tapi yang paling utama, hal itu muncul ketika ia berhadapan dengan Big Mom di Whole Cake Island dalam misi mencuri salinan Poneglyph. Nah, bagian yang paling menarik dalam karakter ini adalah ia memiliki keberanian dan tekad yang tinggi. Cavendish. Karakter kedua ini pertama kali muncul pada arc Dressrosa, yang mana ia digambarkan sebagai bajak laut bijaksana dan terkenal. Dulu ia adalah seorang Rocky 2 tahun yang lalu. Namun setelah munculnya beberapa generasi terburuk, ia terlupakan. Padahal ia juga tak kalah hebat dari mereka. Menariknya, Cavendish memiliki dua kepribadian. Yang satu terlihat baik dan satunya lagi seperti seorang penjahat yang haus akan darah. Dia disebut sebagai Hakuba. Anehnya mereka berdua bisa bertukar tubuh ketika Cavendish tertidur. Dan yang paling ditakuti oleh semua orang bukanlah Cavendish, melainkan Hakuba. Alasannya, Hakuba bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Dan itu terlihat saat bertarung di Colosseum. Dengan kekuatan yang seperti itu, ia masuk dalam list kali ini. Dengan alasan kekuatan Hakuba hampir sama dengan Brook. Vista. Pertama kali dirinya muncul ketika peperangan besar di Marineford. Ternyata ia juga salah satu petinggi divisi dan pendekar pedang terkuat yang ada pada kapal Shirohige. Dari segi kekuatan, ia hampir imbang dengan Mihawk. Terlihat ia bisa menangkis dan mengimbangi serangan yang dibuat olehnya. Menariknya di sini, sebagai pendekar pedang terkuat, Mihawk mengakui gaya berpedangnya. Tapi sayangnya kita tidak diperlihatkan lebih jauh tentang kekuatannya itu. Law. Generasi terburuk ini juga terbilang adalah salah satu pendekar pedang. Tepatnya ia ditakuti oleh para musuhnya, lantaran ia bisa memotong tubuh seseorang hanya dengan kekuatan buah iblisnya. Bukan hanya itu saja, Law juga bisa memanipulasi dan menukar balik semua yang ia serang. Tepatnya ia bisa mendapatkan kekuatan itu dari buah iblisnya yang bernama OP-OP Nomi. Yang mana kekuatan itu ia bisa memanipulasi sesuatu dengan jarak yang ditentukan. Tak hanya itu saja, ia juga bisa mengobati seseorang dengan kekuatan itu. Mengingat sebenarnya kekuatan buah iblisnya itu berupa pengobatan, bukan tipe penyerang. Tapi dengan jeniusnya, ia bisa beradaptasi dan membuat serangan seperti itu. Meski yang diperlihatkan hanya itu saja, serangan itu cukup kuat. Bahkan dengan hal itu, Law bisa bertahan hidup selama ini. Fujitora. Seperti yang diketahui, awal-awal kemunculan karakter ini adalah saat di arc Dressrosa. Yang mana saat itu ia memiliki misi dari atasan angkatan laut untuk menangkap dua Shichibukai, yaitu Law dan Doffy. Tampaknya di tengah misinya itu ia mendapatkan banyak masalah, yaitu kebohongan Doffy keluar dari Shichibukai dan adanya anggota revolusioner yaitu Sabo. Di cerita, Fujitora digambarkan sebagai seorang kakek buta dan bijaksana. Meski ia buta, ia adalah orang yang kuat. Lantaran ia adalah pemakan buah iblis.
Tepatnya ia bisa memanipulasi gravitasi. Dengan begitu, ia bisa mengerjakan sesuatu seperti yang ia inginkan. Contohnya saja seperti menjatuhkan meteor dan membuat batuan besar dari reruntuhan di Dressrosa. Tampaknya teknik yang satu ini hampir mirip jurus Pain dalam anime Naruto. Meski ia memiliki kekuatan yang begitu besar, ia berbeda dari para angkatan laut lainnya, yang mana ia tidak sepenuhnya membenci para bajak laut. Contohnya saja ia menghormati Luffy pada pertempuran Dressrosa, mengingat ia tahu kalau Luffy menyelamatkan pulau ini. Tak lain yang memiliki keadilan seperti tokoh-tokoh terkenal, yaitu Aokiji, Jaguar di Seoul, Garp, dan Sengoku. Silver Rayleigh. Seperti sebutannya, yaitu Raja Kegelapan, Rayleigh adalah salah satu pendekar pedang yang patut ditakuti. Kenapa seperti itu? Meski ia sudah tua, ia bisa mengimbangi kekuatan dari Kizaru dalam mode buah iblisnya. Yang pasti jika ia masih muda, pasti ia berkali-kali lipat dari kekuatannya sekarang. Terlebih hal itu juga menguasai ketiga haki tingkat tinggi. Dan itu terlihat saat ia membuka bom di leher dari Kemi. Dari kesimpulan tadi sudah terlihat kalau Rayleigh masuk dalam list kali ini. Shanks. Diketahui kalau karakter ini benar-benar misterius. Pasti dari kalian juga berpikir sekuat apa sih Yonko satu ini? Mengingat di awal kita hanya dilihatkan kalau ia hanya memiliki haki tingkat yang tinggi saja. Pertama saat mengusir salah satu monster laut. Kedua saat ia berkunjung ke kapal dari Shirohige untuk menghentikan es dalam misi pengejaran Kurohige. Dengan dua bukti tersebut bisa dikatakan kalau Shanks adalah karakter yang memiliki haki terkuat di anime One Piece. Bahkan para Yonko juga mengakui kehebatannya. Nah, kenapa kami memasukkan meski belum dilihatkan kemampuan berpedangnya? Alasannya cukup banyak, mulai dari ia yang memiliki pedang yang langka yaitu Griffon. Dikatakan kalau pedang itu adalah salah satu dari Sajio Owazamono. Bukti nyata kalau pedang itu sangat kuat ketika Shanks bisa menghentikan serangan dari Akainu dan bentrok haki dengan Shirohige. Meski kita belum pernah dilihatkan gaya berpedangnya, di sini kita bisa melihat sekuat apa kekuatan dari Shanks. Dan itu terlihat saat di game One Piece Pirate Warrior 3. Di situ kita diperlihatkan kalau Shanks bisa membuat serangan besar dengan menggunakan haki yang digabung dengan pedangnya. Ryuma. Selain Oden, masih ada pendekar pedang terkuat dari Wano. Pertama kali muncul pada arc Thriller Bark. Namun ia tidak muncul sepenuhnya, lantaran ia hanya berbentuk jasad dan arwah saja. Meski ia memakai bayangan dari Brook, terlihat kalau ia jauh lebih kuat darinya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ia bisa memaksimalkan kekuatan dari Brook ke tingkat terakhir. Bahkan Zoro saat itu yang berhadapan dengannya nyaris kalah dalam duel tersebut. Tapi pada akhirnya ia kalah, mengingat Zoro berhasil menebas carik jasadnya. Di saat terakhirnya, ia memberikan pedangnya yang berharga kepada Zoro yaitu Shishui. Meski aksinya ditunjukkan sangat singkat, Ryuma benar-benar salah satu pendekar pedang terkuat. Apalagi dulu dirumorkan bisa membelah naga. Dengan semua itu, kita bisa menyimpulkan sekuat apa jika Ryuma masih muda. Apakah ia setara dengan Kozuki Oden, atau setara dengan Zoro di Wano Kuni? Kozuki Oden. Karakter ini baru-baru diperkenalkan pada animenya. Di awal kemunculannya Oden digambarkan sebagai pria yang bijak dan suka bercanda. Seperti yang terlihat, Oden bukan terlahir sebagai orang biasa, melainkan ia terlahir dari keturunan Shogun, yang berarti ia adalah calon pewaris Wano Kuni selanjutnya. Kisah darinya juga cukup menarik, di mana ia pernah berlabuh di dua bajak laut besar, yaitu bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige. Diketahui pula, ia adalah salah satu pendekar pedang terkuat di Wano. Bahkan Shirohige dan Roger saja mengakui kehebatan darinya. Terlihat kalau ia pengguna dua pedang dan kedua pedang tersebut juga bukan pedang biasa. Katanya salah satu pedang itu adalah Enma. Dirumorkan kalau Oden dulu pernah melukai kulit keras Kaido dengan menggunakan pedang tersebut. Jadi terlihat kalau ia adalah salah satu pendekar pedang terkuat. Meski ia ahli dalam berpedang, ia juga memiliki kekuatan yang lain. Tak lain itu adalah haki. Tapi yang paling menonjol dari Oden bukan itu semua, melainkan ia memiliki tekad yang tinggi terhadap negara dan teman-temannya.
Roronoa Zoro. Di awal cerita dilihatkan kalau ia adalah seseorang yang memiliki mimpi yang tinggi. Dan mimpinya itu terjadi ketika teman atau rivalnya yaitu Kuina telah mati terjatuh. Dimulai dari situ Zoro telah berjanji kepada dirinya kalau ia akan menjadi pendekar pedang di dunia. Alhasil dari situ kisah Zoro menjadi sangat menarik. Yang mana untuk menggapai mimpinya, ia melakukan apapun meski dalam gugur dalam menjalankannya. Di suatu hari tiba-tiba tujuannya berubah, yang mana ia bergabung dengan Luffy untuk membantunya menjadi Raja Bajak Laut. Alasannya juga hampir sama, jika Luffy bisa menjadi raja, maka ia bisa menjadi pendekar pedang terkuat. Tapi ternyata perjalanan tidak semudah yang ia kira, karena ia berhadapan dengan orang-orang yang kuat, terutama ia dikalahkan telak oleh Mihawk di awal. Dengan hal tadi ia sadar bahwa kekuatannya masih 100 banding 1 dari tujuannya. Tetapi hal itu bukan membuatnya menyerah. Malah ia menjadi semakin bersemangat lagi untuk menjadi lebih kuat. Benar saja, satu persatu pertarungan yang ia lewati, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi di Wano, ia diberi pedang legendaris milik Kozuki Oden, yaitu Enma. Hal itu membuat Zoro semakin bersemangat, dikarenakan pedang ini bukanlah pedang biasa. Yang mana jika ia tidak bisa mengendalikannya, maka kekuatannya akan diserap balik oleh pedang tersebut. Dikatakan pula saat melawan Kaido, tak sengaja ia bisa menggunakan haki rajanya. Hal itu membuat Kaido terkejut dikarenakan Zoro bisa melukainya sama seperti Oden. Untuk saat ini hanya sampai di sini kekuatan Zoro yang diperlihatkan. Pastinya jika pertempuran ini berakhir, bisa jadi Zoro sudah setara dengan Fujitora atau Mihawk sekalipun. Sebenarnya masih ada beberapa karakter yang tak kalah hebat dari karakter tersebut. Tapi kami hanya memasukkan karakter yang benar-benar kuat saja. Jadi menurut kalian mana dari karakter tersebut yang kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.